Assalamualaikum, selamat sore pemirsa. Kabar Merah Putih kembali menjumpai Anda edisi Jumat 5 Desember 2025. Saya Cita Paprika akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Dan pemirsa, inilah Kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Kita mulai Kabar Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia Syekh Mohammed bin Abdul Karim Al-Isa di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan pada Kamis sore itu membahas isu keumatan hingga undangan bagi Presiden untuk menjadi pembicara di Muktamar Liga Muslim Dunia. Dalam pertemuan tersebut, Syekh Al-Isa menyampaikan penghormatan atas kesempatan bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Keduanya juga menyoroti tantangan yang dihadapi umat Islam di berbagai negara. Syekh Al-Isa turut menyampaikan bela sungkawa atas bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Liga Muslim Dunia menyatakan siap memberikan dukungan kemanusiaan bagi korban yang terdampak. Selain bertemu dengan Sekjen Liga Muslim Sedunia, Presiden Prabowo Subianto pada Kamis kemarin juga menerima kunjungan resmi Ketua MPR Tiongkok Wang Huning di Istana Merdeka Jakarta. Ada yang menarik dalam pertemuan tersebut. Presiden Prabowo menunjukkan foto seekor bayi panda di Taman Safari yang diberi nama Satrio Wiratama. Berikut momen hangat perbincangan Presiden Prabowo dengan Wang Huning. Jadi panda ini diberi 10 tahun yang lalu, baru tadi kemarin melahirkan satu bayi. 这是中国苏伟我们的大熊猫，昨天产下了一个幼崽。啊，恭喜恭喜！ Selamat Pak. 这个很不容易。 Itu memang tidak mudah. Ibunya nggak boleh kita ambil, pegang terus oleh 我 ibu. 们想抱抱小熊猫，然后这个熊猫妈妈不让，这个很小，刚出来。 这个sangat kecil sekali. Habis itu mereka Taman Safari minta saya kasih nama. 他们让我给这个熊猫宝宝取个名字， Saya kasih nama Satrio Wiratama. 我给他取了一个印尼名字，叫 Satrio Wiratama. Wiratama. Artinya pejuang mulia yang berani dan berbudi luhur. 它的印尼语的含义是勇敢的奋斗者。 Itu nama panjang. Tiap hari kita akan panggil Rio. 这个名字可能太长了，所以说我们就简称它为 Rio， 勇敢的奋斗者。 勇敢的奋斗者。 那你要把他送到军队里去训练。 Harus kirimkan ke militer. Thank you。非常感谢啊，我们的 Terima kasih banyak. 大熊猫能够在印尼它产了一个 Panda kami bisa melahirkan anak di Indonesia. 这个很不容易的。 Tidak mudah sekali. Kita ke informasi selanjutnya. Menteri SDM Bahlil Lahadalia melaporkan kepada Presiden Prabowo bahwa pemulihan listrik di Aceh dan Tapanuli Tengah ditargetkan kembali normal Jumat malam. Jaringan Sutet PLTG Arun yang rusak akibat banjir sudah berhasil dinaikkan sehingga pasokan untuk Banda Aceh, Biren dan wilayah terkait mulai kembali masuk. Dan saya melaporkan bahwa urusan listrik untuk di Aceh, untuk mengcover Banda Aceh, Biren, dan beberapa tempat lain dari Arun, 200 megawatt PLTG kita yang mati karena sutetnya kena banjir. Dan sekarang sudah dinaikkan, insya Allah besok malam itu sudah bisa listriknya bisa jalan. Paling lambat hari Sabtu. Kemudian kalau untuk Tapteng itu sejak saya kemarin malam sudah mulai nyala tapi belum maksimal. Jadi mungkin besok malam, paling lambat juga hari Sabtu sudah bisa. Si Bolga kemarin udah nyala dengan baik. Menyangkut BBM, secara stok untuk BBM di sana semua sesuai dengan 7 hari sampai 8 hari stok. Tapi memang di beberapa daerah yang jalannya putus itu mobilisasi BBM-nya terkendala. Karena itu kita sebagian ada pakai gen, kita sebagian ada pakai tangki dan terus dilakukan. Tapi kalau di tap tanknya sendiri sebagian
pompa bensin sudah beroperasi 24 jam. Pemirsa, korban banjir bandang di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara terpaksa berjalan kaki sejauh 20 km untuk mendapatkan bantuan logistik dari Tapanuli Selatan. Bahkan warga harus berjalan kaki sambil memikul sekarung beras seberat 30 kg. Banjir bandang yang memporak-porandakan 3 desa di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, membuat sejumlah daerah di Tapanuli Tengah terisolir. Pasalnya, banjir bandang akibat meluapnya Sungai Garoga memutuskan akses jalan yang menghubungkan Tapanuli Selatan menuju Tapanuli Tengah. Akibatnya warga Tapanuli Tengah terpaksa berjalan kaki sejauh 20 km untuk mendapatkan bantuan beras dan kebutuhan sembako lainnya. Seperti yang dilakukan seorang warga bernama Vianus, ia harus berjalan kaki sambil memikul beras seberat 30 kg ke kampung halamannya di Tapanuli Tengah. Bang, ini dari mana tadi bang mikulnya bang? Di sana. Dari Tapsel bang? Iya. Iya. Oh, kenapa bang di tempat kita bang? Hah? Nggak ada bantuan? Nggak ada bantuan bang. Nggak ada bantuan. Ini mau sejauh mana bang mau dibawa ini bang? Bisa sekitar 20 kilo. 20 kilo ini bang? Iya bang. Jadi di tempat abang memang sama sekali nggak ada, belum ada bantuan sama saya? Belum bang. Belum ada bang. Ini mau ke desa mana gitu bang? Mau ke desa Parkonas ini bang. Hah? Parkonas. Parkonas. Iya bang. Vianus dan warga lainnya terpaksa berjalan kaki lantaran akses jalan yang tertutup tanah belum bisa dilalui kendaraan bermotor. Sementara itu, proses pembersihan material lumpur, pasir, dan kayu gelondongan masih terus dilakukan tim gabungan. Sedangkan 46 korban meninggal, jenazahnya telah diambil pihak keluarga dan 19 korban yang belum teridentifikasi telah dilakukan pemakaman massal. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One mengabarkan. Dan bagaimana kondisi terkini di Tapanuli Selatan, kita sudah terhubung dengan Wana Sari. Wana, bagaimana update informasi pencarian korban hilang hingga saat ini? Baik Sita dan pemirsa, sudah 1 pekan lebih pasca banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah daerah di Provinsi Sumatera Utara. Salah satunya adalah di Kabupaten Tapanuli Selatan dan di Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, tempat kami mengabarkan saat ini. Ini adalah desa terparah yang dilanda bencana yang melanda daerah ini pada Selasa lalu. Ada beberapa fokus yang dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam hal untuk berupaya merecovery maupun mencari korban yang menurut informasi ini masih dinyatakan hilang. Meskipun jumlahnya bisa dikatakan simpang siur dan sejauh ini seluruh posko bantuan di Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru ini sudah didirikan baik dari TNI, Polri, Basarnas dan posko logistik ini juga terus bertambah, begitu akan ada banyaknya logistik ataupun bantuan yang datang ke daerah ini untuk membantu masyarakat. Selain itu juga posko-posko lainnya seperti dapur umum, kemudian tempat pengungsian ini tampaknya sudah tertata dengan baik begitu untuk memenuhi kebutuhan para korban bencana di daerah ini. Dan untuk hari ini selain fokus kepada pencarian korban, kemudian pembersihan material longsoran yang kondisinya sangat parah sekali di desa ini, kami melihat ada ribuan kubik batang kayu yang memenuhi Desa Garoga ini di sepanjang di area ini, maksud kami penuh dengan material longsoran seperti kayu maupun lumpur serta pasir begitu, dan petugas masih fokus pada pembersihan material-material tersebut serta masih berupaya untuk menyalakan penerangan, dalam hal ini listrik yang dilakukan oleh pihak PLN, karena sampai saat ini penerangan di daerah ini belum nyala begitu. Dan kami juga mendapatkan data yang sejauh ini kami himpun dari berbagai pihak. Untuk di Kecamatan Batang Toru ini terdata sebanyak 46 korban jiwa meninggal dunia dan sudah dikebumikan begitu, dan upaya-upaya lainnya yang masih dilakukan seperti pencarian korban maupun memenuhi kebutuhan dari para pengungsi yang jumlahnya sekitar 2.300
200 orang untuk Kecamatan Batang Toru ini yang tersebar di 6 titik pengungsian. Kami masih akan terus mengabarkan bagaimana kondisi pasca banjir bandang yang melanda Tapanuli Selatan. Selanjutnya kami kembalikan ke Sita di studio. Wana Sari langsung dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Terima kasih. Kita ke informasi selanjutnya. Sejumlah anggota DPR mendesak Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk mundur dari jabatannya. Raja Juli dinilai tak mampu menjalankan mandat dalam mengelola sektor kehutanan yang diduga menjadi pemicu bencana banjir dan longsor di Sumatera. Sampai pukul 17.55. Suasana rapat kerja Komisi 4 DPR bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni berlangsung panas setelah sejumlah anggota Dewan melontarkan kritik keras soal penanganan banjir dan longsor yang menerjang Sumatera. Oleh Pak Turman tadi, kita mulai. Salah satu kritik paling tajam disampaikan anggota Komisi 4 DPR dari fraksi PKB, Usman Husin. Teman-teman tadi bicara evaluasi. Usman Husin secara terbuka meminta Raja Juli Antoni untuk mundur dari jabatannya. Politikus PSI tersebut dinilai tidak mampu menjalankan mandat dalam mengelola sektor kehutanan. Tambang ilegal. Kalau Pak Menteri punya hati nurani, apa yang disampaikan Pak Wakil Ketua Pak Marjohan yang tadi Pak Menteri katakan melalui ayat hadis, akhirnya terjadi. Sehingga mohon izin teman-teman Komisi 4, saya keras karena saya paling hatinya kasih. Luar biasa. Sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu mundur aja Pak Menteri. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan. Kenapa saya katakan gitu? Saya contoh di Tapanuli Selatan. Bulan Oktober Pak Menteri keluarkan izin. Bupati sudah katakan, bersyukur izin ditutup. Ternyata Oktober 30 November izinnya keluar. Jadi kita poin 3 setuju ya. Desakan mundur juga disampaikan anggota Komisi 4 dari fraksi PKS, Rahmat Saleh. Ia menyinggung soal 2 menteri di Filipina yang mundur karena gagal mengatasi banjir. Kita juga harus memberi kesempatan. Saya pernah membaca ya, tanggal kemarin itu tanggal 18 November itu kabinetnya Pak Ferdinand Marcos di Singapura, di Filipina. Mereka itu banjir penyebabnya, tapi gentleman 2 menterinya mengundurkan diri karena merasa menganggap tidak mampu mengatasi itu. Jadi bukan sesuatu yang salah juga kalau menteri yang tidak sanggup mengatasi ini mundur juga. Itu adalah tugas yang mulia menurut saya. Menanggapi desakan mundur, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menilai hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden dan dirinya siap untuk dievaluasi. Saya yakin ya, namanya kekuasaan itu milik Allah ya, dan itu hak prerogatif Presiden. Jadi saya siap dievaluasi. Ya. Saya katakan tadi kritik netizen kepada saya nggak pernah hapus ya, itu bagian dari aspirasi, kemarahan itu bahkan mungkin harapan, ya, ekspektasi. Jadi monggo ya, tanggung jawab saya hanya bekerja semaksimal mungkin yang saya bisa. Selanjutnya itu adalah hak prerogatif Pak Presiden. Oke, makasih banyak. Kinerja Kementerian Kehutanan tengah menjadi sorotan karena dinilai sebagai pihak yang paling bertanggung jawab setelah bencana banjir dan tanah longsor menerjang 3 provinsi di Sumatera. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, puluhan rancangan RUU dalam program legislasi nasional 2025 telah disahkan menjadi undang-undang oleh DPR sepanjang tahun ini. Berikut kumpulan pengesahan RUU dalam rapat paripurna DPR di tahun 2025 yang terrangkum dalam Jejak Wakil Rakyat. Dalam melaksanakan fungsi legislasi, DPR RI membentuk undang-undang bersama dengan pemerintah. Dalam prosesnya, DPR RI melibatkan partisipasi publik yang bermakna sebagai pertimbangan dalam penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang.
Berikut rekam jejak wakil rakyat selama tahun 2025, khususnya dalam melaksanakan fungsi legislasi. Dalam rapat paripurna tanggal 4 Februari 2025, rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara disetujui DPR RI menjadi undang-undang. Salah satu substansi penting dalam undang-undang ini adalah pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara untuk meningkatkan tata kelola BUMN agar lebih optimal mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam rapat paripurna tanggal 18 Februari 2025, rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara disetujui DPR RI menjadi undang-undang. Salah satu substansi yang diubah yaitu terkait pengaturan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral logam atau batu bara yang diberikan dengan cara prioritas kepada koperasi, badan usaha kecil dan menengah, serta badan usaha yang dimiliki organisasi keagamaan. Dalam rapat paripurna tanggal 20 Maret 2025, rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Salah satu substansi dalam revisi undang-undang ini adalah penambahan masa dinas keprajuritan. Dalam rapat paripurna DPR RI tanggal 24 Juli 2025, DPR RI dan pemerintah telah menyetujui 10 rancangan undang-undang kabupaten kota di Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Sulawesi Utara menjadi undang-undang. Yakni rancangan undang-undang tentang Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo, Kabupaten Buton, Kabupaten Konawe, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Muna, Kabupaten Bulaang Mongondo, Kabupaten Sangihe, Kabupaten Minahasa, dan rancangan undang-undang tentang Kota Manado. Dalam rapat paripurna DPR RI tanggal 26 Agustus, rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh disahkan DPR RI menjadi undang-undang. Beberapa poin yang disepakati diantaranya adalah penguatan kelembagaan penyelenggara menjadi Kementerian Haji dan Umroh dan pengaturan serta tambahan kuota haji. Sebelumnya, Komisi 8 DPR RI telah menyerap aspirasi dari berbagai stakeholder terkait, seperti Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Kementerian Agama, Asosiasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Umroh, dan berbagai ormas Islam. Pada rapat paripurna tanggal 2 Oktober 2025, DPR RI mengesahkan 3 rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Yang pertama adalah rancangan undang-undang tentang perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang ekstradisi. Beberapa poin penting dalam undang-undang ini adalah kepastian hukum atas kewajiban ekstradisi antara Indonesia dan Rusia, penguatan kerjasama penegakan hukum pidana, dan efisiensi proses ekstradisi. Yang kedua adalah rancangan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Substansi revisi Undang-Undang BUMN ini diantaranya adalah mengubah status Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN dan larangan rangkap jabatan bagi menteri dan wakil menteri sebagai direksi, komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN. Terakhir, rapat paripurna DPR RI tanggal 2 Oktober juga mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan menjadi undang-undang. Beberapa substansi penting dalam Undang-Undang Kepariwisataan adalah hadirnya konsep ekosistem kepariwisataan, pendidikan pariwisata, dan diplomasi budaya. Sebelumnya, Komisi 7 DPR RI telah melibatkan partisipasi publik yang bermakna, di antaranya Kadin Bidang Pariwisata, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, dan Asosiasi Indonesia Tours and Travel. Rapat paripurna DPR RI tanggal 18 November 2025 mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP menjadi undang-undang. Beberapa substansi dalam revisi Undang-Undang KUHAP ini diantaranya adalah penyesuaian hukum acara pidana dengan perkembangan hukum nasional dan internasional, penguatan hak tersangka, terdakwa, korban dan saksi, termasuk perlindungan dari ancaman kekerasan, pengaturan mekanisme keadilan restoratif, dan perlindungan khusus kelompok rentan seperti disabilitas, perempuan, anak, dan lansia. Sebelumnya, Komisi 3 DPR RI telah menyerap aspirasi dari berbagai pihak di berbagai daerah di Indonesia untuk memastikan pembaruan KUHAP berjalan lebih adil, transparan, dan relevan dengan kebutuhan hukum tanah air. Di antaranya adalah aspirasi dari lembaga negara dan aparatur penegak hukum, para akademisi dan perguruan tinggi, organisasi advokat dan profesi hukum, organisasi masyarakat dan NGO, mahasiswa, dan tokoh masyarakat.
DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang pengelolaan ruang udara menjadi undang-undang dalam rapat paripurna tanggal 25 November 2025. Beberapa substansi dalam RUU pengelolaan ruang udara ini adalah tentang pemanfaatan ruang udara untuk kepentingan perekonomian, sosial, dan budaya, penetapan status kawasan udara yang perlu memperhatikan penerbangan sipil, dan aturan tentang mekanisme penindakan pelanggaran wilayah udara kedaulatan Indonesia. Sebelumnya, Panitia Khusus atau Pansus RUU Pengelolaan Ruang Udara telah menghimpun masukan melalui partisipasi publik. Di antaranya dari PT Garuda Indonesia, PT Lion Air Group, Sekjen Kementerian Pertahanan, Sekjen Kementerian Perhubungan, Airnav Indonesia, serta dari para praktisi dan akademisi. Di tengah tuntutan masyarakat, DPR RI terus meningkatkan kinerja fungsi legislasinya. Dalam setiap proses pembentukan undang-undang, DPR RI selalu melibatkan partisipasi publik yang bermakna untuk menghasilkan produk hukum berkualitas yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Anda kembali di Kabar Merah Putih. Kementerian Keuangan siap menambah anggaran BNPB untuk penanggulangan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal itu dikatakan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa saat meninjau komplek rumah susun untuk pegawai Kementerian Keuangan di Denpasar, Bali, Jumat pagi. Menurut Purbaya, saat ini BNPB punya anggaran bencana sebanyak 600 miliar rupiah yang bisa langsung digunakan. Namun jika nanti anggaran tersebut kurang, Kementerian Keuangan sudah menyiapkan dana tambahan. Sementara Kementerian Keuangan sendiri menurut Purbaya tidak memiliki anggaran khusus untuk bencana. Dari Kemenkeu nggak ada, tapi kan ada anggaran dari BNPB kan. Kita tunggu permintaan dari BNPB, kalau nggak salah dari bentuk satgas khusus untuk sana. Nanti kita lihat seperti apa anggaran, tapi sudah disediakan dananya. Artinya sudah diajukan sampai saat ini? Belum. Karena mereka masih itu mungkin, tapi yang bisa mereka sudah bisa pakai langsung 500-600 miliar yang ada di anggaran mereka, anggaran bencana di BNPB. Nanti kalau kurang ya kan masih diajukan lagi kan, bukan diajukan, dihitung, dananya udah siap. Kementerian Pertanian mengirimkan bantuan logistik untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan nilai total 75,85 miliar rupiah. Bantuan tersebut berupa sembako dan pakaian. Menteri Pertanian melepas bantuan dalam bentuk barang logistik seperti beras, minyak goreng, gula, susu, air mineral, pakaian, hingga makanan siap saji. Pengiriman tahap awal sebesar 34,8 miliar rupiah dengan total 207 truk untuk 3 provinsi terdampak. Untuk pendistribusiannya, Aceh akan menerima 70 truk, Sumatera Utara 70 truk, dan Sumatera Barat 67 truk. Kemarin di lapangan kami lihat masih butuh tambahan beras. Kami langsung tanda tangan persetujuan di tempat pengungsian. Itu 5.000 ton. Dan kami siapkan cadangan 3 kali lipat dari kebutuhan. Kita tidak ingin ada satu orang pun kekurangan beras. Untuk mengoptimalkan pendistribusian, pengiriman didukung armada TNI Angkatan Laut dan Udara demi menjangkau wilayah terisolasi. Seluruh tim Kementerian Pertanian diminta siaga di lapangan hingga bantuan selesai tersalur. Kami 24 jam standby. Wali kota, gubernur, kami teleponan. Begitu butuh, yang terakhir kami tanda tangan, yang ACC itu jam 3. Jam 3 lewat 20 menit. Kalaupun di Jakarta tapi pos 24 jam juga siap menyelesaikan administrasi. Bantuan ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangan dan mempercepat pemulihan masyarakat di wilayah terdampak bencana. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Sementara itu, Kementerian UMKM akan memberikan insentif kepada UMKM di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terkena dampak bencana banjir, bandang, dan longsor. Hal itu dikatakan oleh Menteri UMKM Maman Abdurrahman saat berkunjung ke Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara untuk meninjau pemulihan UMKM pasca banjir dan longsor.
upaya pemulihan ekonomi masyarakat terus dilakukan pemerintah setelah bencana banjir dan longsor melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara. Menteri UMKM Maman Abdurrahman meninjau langsung kondisi para pelaku UMKM di Mandailing Natal pada Kamis siang. Dalam kunjungannya, Maman Abdurrahman menegaskan peran krusial UMKM dalam mempercepat pemulihan ekonomi daerah, terutama bagi warga yang terdampak langsung bencana. Ia juga menyampaikan komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan dan pendampingan agar para pelaku usaha dapat kembali beroperasi dengan maksimal. Kedatangan Menteri UMKM ini dirangkaikan dengan pemberian bantuan kepada masyarakat dan pelaku UMKM. Bantuan yang diberikan meliputi paket sembako untuk korban banjir, jaminan kematian, perlindungan tempat usaha, serta asuransi mikro. Bantuan diserahkan secara simbolis kepada puluhan penerima di lokasi acara. Dan apresiasi saya untuk pemerintah kabupaten, dan ini luar biasa antusiasme UMKM di sini, dan ini juga acara ini kita selenggarakan ada karena aspirasi juga dari Pak Daulay seperti itu. Setiap hari Senin minggu depan saya akan rapat dengan 44 bank penyalur. Kita akan bicarakan khusus untuk wilayah 3 provinsi ini, dan kita akan petakan mana yang nanti akan kita terdampak. Nanti kita akan berikan insentif-insentif. Kita akan petakan terlebih dahulu, tentunya perlakuannya akan berbeda bagi daerah yang terdampak secara permanen. Kan nanti kan ada UMKM yang kena dampak secara permanen dengan yang tidak permanen. Yang pasti harus ada perlakuan yang berbeda dan perlindungan terhadap UMKM kita yang terkena dampak. Jadi itu pesan dari Pak Prabowo. Dalam agenda perlindungan dan pemulihan UMKM ini, masyarakat juga menjajakan produk-produk mereka di stand yang disediakan panitia, mulai dari kopi, jajanan ringan, hingga kerajinan tangan berbahan alami dan tradisional. Produk-produk lokal ini menunjukkan potensi UMKM Mandailing Natal yang terus berkembang meski di tengah kondisi pasca bencana. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Anda masih menyaksikan Kabar Merah Putih. Pengiriman bantuan untuk korban bencana di Pulau Sumatera juga dimaksimalkan dengan menggunakan jalur laut. Untuk kebutuhan logistik, KRI Semarang 594 menyalurkan bantuan ke warga Pulau Nias untuk kemudian meneruskan pelayaran ke wilayah bencana lainnya di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Pengiriman bantuan untuk korban bencana di Pulau Sumatera juga dimaksimalkan dengan menggunakan jalur laut. TNI Angkatan Laut mengerahkan KRI Semarang 594 untuk menyalurkan bantuan melalui sejumlah pelabuhan di pantai barat Sumatera. Nias adalah salah satu wilayah yang terdampak terputusnya pasokan bahan pangan. Untuk itu, KRI Semarang 594 bersandar di Pelabuhan Laut Gunung Sitoli menyalurkan bantuan untuk kemudian kapal kembali berlayar mengirimkan bantuan ke wilayah Sumatera lainnya, diantaranya Aceh dan Sumatera Barat. Kapal membawa beras, mie instan, air mineral, telur, dan pakaian. Setelah dari sini nanti kita akan menuju Kota Padang, sama kegiatannya memberikan bantuan-bantuan kepada daerah yang terdampak. Setelah dari Padang nanti kita akan menuju ke Sibolga. Setelah dari Sibolga akan menuju ke Lok Sumawi. KRI Semarang 594 hanya singgah 1 hari di Pelabuhan Gunung Sitoli, lalu melanjutkan perjalanan menuju Padang, Sibolga, dan Lok Sumawi membawa sejumlah bantuan untuk warga terdampak banjir bandang. Dari Kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Paneman Halawa, TV One mengabarkan. Kita ke informasi selanjutnya. Guna meningkatkan pelayanan di res area Travoy Tol Cipularang kilometer 88B, wilayah Purwakarta, Jawa Barat, Jasa Marga terus mendorong penerapan prinsip keberlanjutan di sejumlah fasilitas pendukungnya. Ruas tol Cipularang menjadi salah satu akses utama penghubung antar kota Jakarta dan Bandung sehingga membutuhkan pelayanan res area yang optimal. Melalui Travoy Res di kilometer 88B, Jasa Marga mengembangkan sejumlah fasilitas untuk meningkatkan kenyamanan pengguna jalan. Di lokasi ini, penerapan prinsip berkelanjutan terus dikuatkan melalui inisiatif Green Toll Road. Program utama yang telah dijalankan yaitu pengolahan sampah terpadu dengan sistem pemilahan, sehingga sampah organik dapat diolah menjadi kompos. Kompos hasil olahan ini digunakan untuk kebutuhan nursery tanaman yang dikelola Jasa Marga, termasuk untuk mendukung ruang hijau di sejumlah titik yang berada jauh dari tempat pengelolaan sampah res area.
Jadi Travelers 88B ini sangat peduli terkait lingkungan, terutama tentang program perusahaan terkait ESG, di mana kami mempunyai program pengolahan sampah terpadu, dimulai dari dipilih, dipilah, dan diolah, di mana kita bisa memproduksi sampah dalam bentuk yang organik kita olah menjadi sampah kompos, baik cair maupun padat. Kemudian untuk yang anorganik kita memilah plastik, dan kemudian program selanjutnya menjadi suatu yang dapat meningkatkan nilai ekonomi. Hasil dari pupuk tersebut kita manfaatkan sendiri, selain kita mempunyai nursery yang untuk pembibitan tanaman, tanaman tersebut kita pakai juga untuk lingkungan rest area dan landscape rest area. Tak hanya itu, untuk menggerakkan perekonomian lokal, Jasa Marga juga membangun kampung UMKM di area tersebut, yakni menyediakan lapak bagi para pelaku usaha mikro agar dapat memasarkan produknya langsung kepada pengunjung. Atas kelengkapan fasilitas dan keberhasilan menerapkan pelayanan terbaik, Travelers 88B berhasil meraih penghargaan juara pertama selama 3 tahun berturut-turut dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dari Purwakarta, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran gelar pertemuan dengan seluruh pimpinan perguruan tinggi se-Kalimantan Tengah. Pertemuan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Kalimantan Tengah melalui program Satu Rumah, Satu Sarjana. Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran mengundang puluhan pimpinan perguruan tinggi swasta se-Kalimantan Tengah ke Istana Isen Mulang dalam rangka menggelar diskusi terkait masa depan pendidikan tinggi di bumi Tambunan Bungai. Pertemuan yang diinisiasi oleh Agus Tiar Sabran ini bertujuan meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan, khususnya dalam menyukseskan program unggulan Satu Rumah, Satu Sarjana, dan pemerataan pendidikan di wilayah terpencil Kalimantan Tengah. Acara bertajuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang berkelanjutan ini merupakan bagian dari semangat Hasupa Hasundau, duduk bersama, berdialog dan mencari solusi untuk kemajuan pendidikan di Kalteng agar masyarakat Dayak bisa menjadi tuan di tanahnya sendiri. Melalui pertemuan ini, Agus Tiar Sabran berharap kualitas pendidikan di Kalimantan Tengah dapat menopang program pendidikan yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Agus Tiar Sabran juga menekankan pentingnya putra-putri daerah untuk mendapatkan kualitas kuliah di perguruan tinggi Kalimantan Tengah yang setara dengan mereka yang melanjutkan pendidikan di luar wilayah Kalteng. Menurutnya data dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, sebanyak 34 perguruan tinggi dari total 37 kampus yang ada di Kalteng telah menandatangani kesepakatan kerjasama untuk mendukung kuliah gratis bagi putra-putri Kalteng. Forum ini menghasilkan beberapa poin penting, yaitu peningkatan akses pendidikan tinggi melalui program Satu Rumah Satu Sarjana, perluasan ragam beasiswa, dan pemerataan infrastruktur pendidikan, termasuk penguatan digitalisasi di seluruh perguruan tinggi Kalteng. Tidak hanya fasilitas, Gubernur Agus Tiar Sabran juga menargetkan penguatan di sektor SDM dan daya saing mahasiswa Kalteng dengan mengoptimalisasi kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, dan perusahaan di Kalimantan Tengah. Kesimpulan, maju terus, pantang mundur. Kami berkah, partai maju. Pemerintah, rumah kita. Proposal Indonesia untuk tata kelola royalti dalam sidang Standing Committee on Copyright and Related Rights SCCR ke-47 di kantor World Intellectual Property Organization didukung sejumlah negara dan kelompok regional besar. Dalam sidang ini Indonesia mengirim delegasi yang dipimpin Wakil Menteri Luar Negeri Arif Hafaz Ugroseno dan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar. Proposal Indonesia dalam sidang ini menyinggung isu ketimpangan tata kelola royalti lintas negara yang membutuhkan perhatian internasional, serta dampak kecerdasan buatan terhadap produk media. Brazil looks forward to discussing later this week Indonesia's proposal, which captures the cross. Finally, Madam, Delegations on the draft work plan on copyright in the digital environment, and thank RULAC for their collective effort.
Bantuan untuk korban bencana banjir bandang di Aceh terus mengalir. Berikut reporter TV One Brilian Syaheran menggambarkan kesibukan petugas di Bandara Sultan Iskandar Muda yang menjadi posko terpadu. Hercules bertipe 1328 saat ini mendarat ke landasan udara Sultan Iskandar Muda yang menjadi posko terpadu di Banda Aceh. Dan memang ini tadi kami mendapatkan informasi bahwa ini datang dari Halim Perdana Kusuma dan membawa sejumlah barang bantuan baik ini makanan cepat saji, air minum, kemudian vitamin, obat-obatan dan juga untuk memperkaya informasi pemirsa. Saya akan mengajak Anda untuk mewawancarai langsung Letkol PNB Gintoro dari Skuadron Udara 32. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mas. Ya. Mungkin boleh dijelaskan, Pak, ini bagaimana, Pak, tadi prosesnya dan ini membawa berapa banyak sembako sih, Pak? Oke, terima kasih. Kita menggunakan pesawat C-130H, nomor registrasi Alpha 1328. Kita berangkat dari Lanut Halim Perdana Kusuma yang berada di Jakarta menuju ke Lanut Sultan Iskandar Muda yang berada di Aceh. Tadi perjalanan kita take off dari Lanut Halim pukul 14.00 dan alhamdulillah kita landing di Lanut SIM pada pukul 18.02 waktu Indonesia Barat. Perjalanan kurang lebih 4 jam. Saya laporkan untuk perjalanan tadi alhamdulillah weather juga bagus. Ini mungkin doa dari semua warga negara Indonesia, terutama warga Aceh maupun warga Sumatera yang sedang mengalami musibah bencana. Ya. Pak, untuk total tonasenya, Pak, ini ada berapa dan nanti rencananya ini akan didistribusikan kemana? Oke, untuk allotment yang kita bawa, dukungan logistik ini seberat 12.000 kilo atau 12 ton. Untuk pendistribusian nanti sudah ada alokasi masing-masing untuk dari kru pesawat hanya bertugas untuk membawa saja dari Lanut Halim menuju ke Lanut SIM. Nanti distribusi akan dibagi dari Lanut Sultan Iskandar Muda untuk pendeployannya. Pak, kalau di beberapa saat yang lalu mendarat juga Airbus di sana. Ini kira-kira membawa bantuan seberapa banyak juga, Pak? Untuk Airbus yang A400 pesawat yang kita baru dapat kemarin, kemungkinan untuk loadmentnya sekitar 20 ton ke atas yang pasti. Untuk lebih jelasnya yang pastinya kami belum tahu juga karena tadi saya sudah berangkat duluan, baru Airbusnya tadi di belakang saya. Dan untuk barang yang dibawa sama seperti yang kita bawa ini, dukungan logistik semua. Ini berupa apa aja, Pak? Mungkin detailnya boleh digambarkan. Yang kita bawa ini berupa bahan makanan, sembako gitu, contohnya beras, mie, kemudian aqua dan barang-barang lain seperti yang mungkin dibutuhkan genset dan lain-lain. Tapi untuk alokasi keperuntukannya ke siapa, itu bukan dari kewenangan daripada kru. Untuk Baik, Letkol Gintoro, terima kasih banyak untuk waktunya. Jadi begitulah pemirsa, nampaknya ini bantuan hari demi hari ini semakin banyak yang datang begitu ke Banda Aceh untuk memberikan dukungan kepada masyarakat yang ada di Provinsi Aceh yang terkena dampak. Untuk sementara, demikian dari Banda Aceh, Brilian Syaheran, Azari Narutama, TV One mengabarkan. Informasi tadi menutup kabar Merah Putih hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan berita utama kriminal bersama Ninda Febiola. Saya Sita Paprika pamit, terima kasih. Sampai jumpa.